Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjil mu'minin wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khatamul anbiya'i wal mursalin. Ikhwani fillah wa akhawati rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai dengan saat ini kita bersama-sama mendapatkan taufik dan inayahnya sehingga sejenak kita meluangkan waktu untuk mengais janjinya Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqa ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, persoalan yang sedang kita hadapi dan akan terus kita hadapi adalah perseteruan sepanjang masa antara kebaikan dan keburukan, antara yang hak dan batil, dan tidak akan selesai. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang baik, dakwah ilallah, pasti dihadapkan kepada tantangan dan hambatan. Karena musuh-musuh kebaikan, musuh kita dan musuh Allah tidak pernah berhenti untuk menggagalkan usaha kita. Dan ini dimulai sejak Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk yang namanya iblis. Bahwa kita dikejutkan oleh Allah berita ketika kedamaian makhluk-makhluk Allah yang ada di surga begitu indah dan serasi, lalu Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwa akan diciptakan khalifah fil ardi.
Sampai pada tahapan ini masih aman-aman saja. Tapi tatkala Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, khalifah itu, saat itulah digambarkan oleh Allah, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka semua malaikat penghuni surga itu sujud hormat kepada Adam, khalifah fil ardi ini, kecuali satu saja di ujung sana yang tidak mau sujud. Dan bukan sekedar tidak mau sujud, tapi ada istikbar, merasa besar. Dalam bahasa kita sombong. Wa kana minal kafirin. Ini peristiwa terjadi dan mengejutkan, sehingga kehidupan damai yang di surga saat itu dinodai oleh tingkah lakunya si iblis ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana Allah bertanya kepada iblis untuk iktibar kita, pelajaran buat kita. Ketika Allah bertanya, iblis, ma mana'aka Allah tasjud idh amartuk. Apa yang menyebabkan engkau menolak, menghalangi kamu untuk tidak mau sujud kepada Adam? Apa masalahnya? Jawabannya lebih mengejutkan lagi. Ana khairum minhu. Allah. Tuhan, aku lebih baik daripada dia. Ini istikbar, Pak. Ini takabur namanya. Ana khairum minhu. Atas dasar apa iblis merasa dia lebih baik? Bukan orang lain kok, yang dia sendiri yang mengatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Wahai Rabb, engkau ciptakan aku ini min narin dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Rupanya ini yang menyebabkan dia takabur. Apakah seperti itu? Bahwa api mesti lebih baik daripada tanah? Tidak juga, itu hanya perasaan iblis saja. Karena merasa istikbar, merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Pertanyaan kita adalah, ini kesalahan iblis sendiri. Kesalahan iblis sendiri. Adam tidak tahu menahu. Adam juga tidak melakukan apa-apa. Tapi kenapa kemudian sasaran itu Adam yang menjadi korban gitu? Patut kita renungkan Bapak Saudara-saudara. Mereka diperintah untuk sujud kepada Adam. Adam tidak tahu menahu. Adam sebagai makhluk, sebagai khalifah fil ardi, diajarkan oleh Allah, dan Adam menerima pelajaran itu dengan baik. Sampai kemudian summa arrahul alal malaiki faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Begitu Allah mengatakan. Setelah diajari nama-nama di surga, coba malaikat kamu tahu enggak, kan gitu. Adam enggak pernah punya kesalahan apa-apa dengan, enggak punya masalah, enggak ada urusan dengan iblis gitu. Enggak ada urusan. Tapi kemudian setelah itu iblis memusuhi Adam, manusia itu sendiri. Apa persoalannya? Barangkali tidak tahu kita kenapa tidak. Kok tiba-tiba benci kepada Adam? Tidak lain karena ada perasaan hasad yang yang muncul di dalam dirinya iblis itu. Hasud dan dengki. Kenapa harus sujud kepada Adam? Kenapa Adam harus khalifah fil ardi? Kok bukan dia? Kan gitu. Ada perasaan dengki.
Disinilah ikhwani fillah rahimakumullah. Maka Allah mengelompokkan dia, kalau kamu begitu iblis, minal kafirin, kan begitu. Kamu termasuk orang kafir dan tidak layak di surga. Walaupun ada orang yang bangga dan gagah siap masuk neraka. Ada gitu ya? Waduh, ini orang ini. Ada hebat orang Indonesia itu. Siap masuk neraka katanya. Waduh. Masya Allah. Bagaimana ayah ibunya kalau mendengarkan itu? Kok tiba-tiba anakku siap masuk neraka? Dasar gurunya memang iblis. Karena ketika iblis diancam masuk neraka, dia juga siap masuk neraka. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali dan mau. Dan bahkan tidak takut. Oke Allah, saya siap menjadi neraka. Tapi izinkan saya, berikan saya kesempatan untuk hidup terus dan tidak mati. Dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis yang dulu menggoda Adam sampai sekarang masih ada. Dan sekarang putunya, cucunya ada di Surabaya ini. Ada dari Surabaya ini. Buktinya dia siap masuk neraka. Akan ketemu sama teman-temannya dari Los Angeles, dari Hollywood katanya. Michael Jackson. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, berikanlah hidayah orang ini supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah jamaah yang dimuliakan Allah, perseteruan itu dimulai antara kebaikan dan kejahatan iblis dengan manusia ini. Maka kemudian ada buku yang namanya Talbis Iblis. Mulailah dia memasang jerat-jerat dan perangkap-perangkap agar manusia itu bergeser dari jalan yang benar itu. Saya mengistilahkan bergeser karena iblis targetnya tidak memurtadkan umat Islam. Tidak perlu dimurtadkan, tetap Islam, tapi digeser saja. Bagaimana Allah mengatakan? Fabi izzatik. Allah berfirman menceritakan dan tekad iblis ini, fabi izzatika ya Rabb, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain. Saya akan gelincirkan mereka semuanya dan bukan dimurtadkan. Maka benar kalau begitu Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku al-Islam yang lurus. Fattabi'u, ikutilah ini. Ikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Dan jangan kau mengikuti jalan-jalan yang banyak tentang perenang ini. Karena kalau mengikuti jalan yang banyak ini, fatafarraqu bikum an sabili, maka engkau akan tercerai-berai, tercabik-cabik dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya targetnya bukan memurtadkan kita. Biarkan namanya masih Islam, bajunya Islam, KTP-nya Islam, tapi otaknya yang dimurtadkan, hatinya yang dimurtadkan. Sosial budayanya yang dimurtadkan, politiknya dimurtadkan, sehingga jauh dari Islam. Itu lebih berbahaya. Sebab iblis tahu persis kalau orang itu dimurtadkan akan ngamuk. Udah deh, Islam aja tetap, tapi hatinya sekarang ini, pikirannya, akhlaknya, perilakunya, dan konsep-konsepnya. Dan ini yang disebut dengan talbis iblis itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari sekian talbis iblis ini, yang paling berbahaya adalah iblis menciptakan taskik di dalam hati manusia. Apa itu taskik? Menciptakan keraguan-raguan.
memberikan waswasah, bisikan-bisikan halus, sehingga muncul keraguan-keraguan dalam hati dan pikirannya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dan itu minal jinnati wan nasi, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi punya prajurit tambahan sekarang ini, punya tentara tambahan yang memperkuat iblis untuk waswasah di dalam hati manusia itu, menciptakan keraguan-keraguan. Kita lihat sekarang bagaimana iblis itu beraksi sementara Adam masih di surga. Masih di surga loh Pak, ini Bu, masih di surga. Adam tahu betul, tauhidnya juga mantap. Allah sendiri yang mengajarkan. Tapi saat itu Allah memberikan kabar, menceritakan, fawaswasa ilaihi syaitan, fawaswasa ilaihi syaitan, maka setan memberikan waswasa. Setan, ketika kita sebut setan itu adalah semua perilaku yang jahat, baik dari jin, iblis maupun manusia. Jadi sering kita bertanyakan, ini antara setan dengan jin itu yang mana sih ini? Kita sering bertanya. Tidak ada manusia kejinan, itu tidak ada. Yang ada manusia kesetanan. Kambing kesetanan. Kambing kejin enggak ada. Makhluknya jin tapi sifat yang buruk. Mutasyaiton itu adalah sifat-sifat yang jahat. Semua yang jahat itu adalah setan. Dan dari bangsa jin dan bangsa manusia. Maka saat itu ketika Adam masih di surga dan iblis sudah dicap oleh Allah akan menghuni neraka, mulailah di situ si iblis beraksi karena untuk menguji Adam alaihi salam. Silahkan nikmati makanan dan buah-buahan di surga. Raghadan haitsu syi'tuma, lah begitu. Kalau bahasa Lamongan, sakarepmu. Sesuka hatimu makan semua. Sesuka hatimu. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Tapi Adam Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah, kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Kalau kau mendekatinya, fatakuna minadz zalimin, kamu berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Pohon apa itu? Allah mengatakan pohon apa? Tidak mengatakan pohon apa, cuma hadhihi syajarah saja. Allah yang mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah. Kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Rupanya inilah yang dibisikkan oleh iblis kepada Adam itu. Tentang asy-syajarah ini. Maka iblis berkata, mulailah menembakkan peluru tashkik itu ke dalam hatinya Adam alaihissalam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Maukah kamu, Adam, saya tunjukkan pohon keabadian itu. Jadi syajaratul khuldi itu setan, iblis yang memberikan nama. Dalam rangka menciptakan tashkik itu. Adam mulai berpikir, nanti kalau saya tua bagaimana? Hawa kalau saya tua bagaimana? Enggak cantik lagi, gagal lagi. Maka ini ada pohon keabadian, syajaratul khuldi. Padahal Adam tahu, tidak tahu. Saya ulangi, Adam tahu dan sadar betul bahwa semua yang ada akan binasa kecuali Allah. Jadi tidak ada yang abadi kecuali Allah saja. Nah, iblis mulai menembakkan pelurunya syajaratul khuldi.
Dan yang kedua, mulkin yabla wal mulkin la yabla. Dan kekuasaan yang tidak akan lenyap. Coba. Disinilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menciptakan keraguan dan ternyata Adam dan Hawa ragu. Maka jadilah kemudian mendekati dan memakan pohon asyajarah yang oleh jin dikatakan, oleh iblis dikatakan syajaratul khuldi itu. Dan itulah kemudian awal dari segala-galanya, mereka terusir dari surga. Aslan memang Allah menciptakan mereka di atas bumi. Tapi supaya dipahami bahwa ada hukum kausalitas, sebab akibat. Kenapa Adam diturunkan dari surga? Ya karena pelanggaran itu. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terus-menerus akan dilepaskan peluru itu di hati anak cucu Adam. Sebagaimana dia bersumpah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Itu tekad iblis. Keraguan-raguan. Dalam hal apa sekarang? Yang pertama adalah diciptakan keraguan-raguan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah memberikan sinyal, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah orang masih beriman kepada Allah, tapi ada keraguan-raguan terhadap kebesaran Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, di dalam rububiyah Allah, kita yakini bahwa Allah adalah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada di bumi ini, baik itu makhluk yang namanya manusia maupun hayawan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk yang ada. Termasuk corona. Allah yang menciptakan. Hidup dan mati. Tapi apa yang terjadi sekarang? Masih sangat banyak orang yang ragu terhadap keyakinan rububiyah Allah. Sehingga masih sering menyalahkan jin, menyalahkan virus, menyalahkan, oh ya ini mati karena ini, karena ini, karena ini. Demi Allah tidak. Karena kematian itu idza jaa ajaluhum, ketika datang ajalullah yastakhiruna sa'atan wa la yastaktimun. Tidak pernah bisa ditunda dan diajukan. Akan datang tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan tidak ada jin bisa membunuh manusia. Tidak ada penyakit yang membunuh manusia. Atas kehendak Allah. Kalau kemudian kehendak Allah itu berlaku sebab akibat. Karena kita hidup di dunia ini berlaku sebab akibat. Semuanya begitu. Tapi kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, meyakini bahwa semuanya adalah kehendak Allah. Dan kita tidak perlu mencari kambing hitam. Atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, dia mati kena santet. Dia mati kena jin di pojok sana. Wah, itu dimakan apa? Buto hijau, betorokolo. Macam-macam. Wah, ini rumahmu ngadep ke timur itu apa? Makanya celaka terus. Karena di timur ada Nogodinonya di sana. Oh, rumahmu ngadep ke utara, itu di situ dulu ada kuburan, harus geser. Makanya sakit-sakitan terus. Ada muncul keraguan-raguan. Siapa yang menciptakan keraguan-raguan itu? Iblis tadi itu.
Agar orang tidak yakin bahwa ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wah, dia sukses sekarang duwe pesugihan. Punya tuyul. Punya ini. Kenapa tiba-tiba kita berpikir seperti itu? Padahal Allah yang memberikannya. Wah, dia pekerjaannya begitu kok tiba-tiba aja bisa begini. Jangan-jangan dia begini-begini. Loh, kenapa tiba-tiba kita berpikir jelek kepada saudara kita sendiri? Bukankah Allah berkuasa untuk menciptakan, memberikan apa yang dikehendaki oleh Allah? Nah, saat itulah iblis melemparkan, membidikkan di hati kita iwaswisu fi sudurinas, lalu kemudian kita tidak meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau saya contohkan satu kali lagi, dan kalau ini kebetulan barangkali ada. Seseorang begitu yakin ketika dia punya jimat, punya akik dan punya keris, dibawa ke sana kemari, dan dia tenang kalau di kantongnya ada yang namanya jimat itu. Saya katakan, coba besok jimatnya ditinggal, Mas. Wah, jangan Ustaz. Jadi ragu-ragu saya kalau sampai tertinggal ragu-ragu. Jadi dia tenang ketika jimatnya terbawa, dan dia ragu menjadi tidak tenang kalau tertinggal di rumah. Kalau begitu ketenangan karena persoalan apa sekarang? Karena jimat itu yang menyebabkan dia tenang. Kalau begitu bukan karena Allah. Tanpa kita sadari, di dalam meyakini Allah khaliqu kulli syai', di sini tercemar dan dirongrong oleh bisikan iblis tadi itu, menciptakan syak, keraguan-raguan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepadamu mau'idatun mir rabbikum, konsep hidup, barangkali yang lebih enak kita artikan. Mau'idatun mir rabbikum, konsep hidup. Wa syifaa'un lima fi sudur, dan obat untuk hati, penyakit hati. Wa hudan, dan sekaligus memberikan bimbingan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat buat orang-orang yang beriman. Apa itu Al-Quran Al-Karim? Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran itu adalah mau'izatun minallah min rabbikum. Logika sederhana saja kok. Kalau jenengan beli sepeda motor Honda, maka dari perusahaan itu akan menyertakan petunjuk pemakaian dan penggunaan supaya enak dinaiki dan awet Hondanya. Ada katalognya. Kalau jenengan beli yang Yamaha juga sama, perusahaan Yamaha akan mengeluarkan, dan tentu beda tiap-tiap perusahaan. Tujuannya apa? Supaya kendaraan yang kita beli itu awet dan enak kita naiki. Lah sekarang, yang menciptakan manusia itu adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, dan segala sesuatu ini adalah Allah yang menciptakan. Kira-kira menurut kita, petunjuk siapa yang paling tepat untuk mengatur alam ini? Padahal bumi ciptaan Allah, manusia juga Allah yang menciptakan, makhluk yang lain juga Allah yang menciptakan. Apa kita mau ikut pendapatnya si Sang Hyang Widi? Atau Gandul Loco, Darmo Gandul? Atau yang dari yang barat-barat ke barat-baratan sana? Karl Marx misalnya? Leonid Brezhnev? Tidak. Logika kita mengajarkan dan membimbing kita, jika yang menciptakan adalah Allah, maka yang tahu persis rahasia
tentang manusia dan alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah menurunkan katalog buku petunjuk penggunanya itu yang disebut dengan mau'izatun minallah, dan itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Tapi betapa banyak orang-orang mukmin yang mengaku beriman ragu terhadap Al-Qur'an itu sendiri. Coba kalau nggak percaya. Jika Rasul SAW mengatakan ikra'ul Qur'an, bacalah Qur'an, dan Allah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa'un lima fisdur. Coba jenengan baca Bapak Ibu-ibu, pasti hati kita akan tenang. Kalau jenengan tiba-tiba susah tidur, resah, was-was, kaki penat, mata ngantuk tapi ditidurkan nggak bisa tidur. Itu ada jin yang masuk dalam tubuh kita. Segera ambil itu, baca Al-Quran. Saya pastikan belum sampai 2 halaman jenengan sudah langsung tidur pulas. Karena jinnya lari. Dan pikiran kita akan tenang, hati kita juga akan tenang. Apalagi kalau itu kita baca setiap hari. Hati kita akan tenang, tentram, pikiran kita juga tenang. Bahkan di dalam kehidupan sehari kita akan optimisme, semangat hidup tinggi. Karena berkat bacaan Al-Quran itu. Lah bagaimana kalau kemudian kita sebagai muslim jauh dari Al-Quran, tidak membaca sama sekali? Ya pastilah akan terjadi kekosongan dalam jiwa kita. Yang ada kemudian kekosongan itu diisi oleh waswasah syaitaniyah. Bisikan-bisikan setan. Monggo jenengan jajal mboten percaya. Baca Al-Quran, ya kalau nggak bisa 1 hari 1 juz, ya barangkali setengah juz lah. Kalau nggak bisa ya 1 surat, kalau nggak bisa, oke 1 halaman saja. Kalau nggak bisa 1 mikra lah. Kalau nggak bisa ya sudah separuh halaman, nggak apa-apa lah. Sebisanya, terus dibaca rutin setiap hari. Maka pikiran kita akan tenang, hati kita akan tentram. Dan kita akan memiliki optimisme yang tinggi, semangat hidup. Syifa'un lima fis sudur. Tapi justru orang ditakut-takuti sekarang ini. Kalau ini hafid, hafal Al-Quran, bahaya itu. Itu God locking itu. Hati-hati dengan orang yang hafal Al-Quran katanya. Oh, ini betul-betul iblis ini. Karena Al-Quran itu jelas. Mau'izatun minallah, dan itu orang yang hafal itu anugerah Allah, tiba-tiba dianggap menakutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah persoalannya. Jadi diciptakan keraguan-keraguan agar kita ragu terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Maka Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau engkau ragu terhadap Al-Qur'an ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tu bi suratin min misri, datangkanlah 1 surat saja yang seperti dia kalau engkau bisa. Dan sampai dengan hari ini walaupun orang Arab yang pinter bahasa Arab, pinter nahwu Arab, enggak bisa menciptakan seperti Al-Qur'an ini. Wad'u syuhada'akum min dunillah, hadirkan saksimu yang membela kamu, dan ternyata tidak satu pun yang mampu membuat seperti Al-Qur'an Al-Karim. Karena dari Allah Subhanahu wa taala diciptakan keraguan-keraguan itu. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa iblis akan membidikkan keraguan kita terhadap keyakinan dengan ilmu-ilmu yang gaib. Konsep Islam itu begini, Bapak Ibu. Selain yang nyata ini, ada yang tidak nyata. Nah, yang tidak nyata itu namanya gaib. Yang tidak terlihat oleh mata kita. Orang-orang yang muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Gitu. Orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Surga ada, neraka ada, tapi masih gaib sekarang ini. Azab kubur ada, hari kiamat juga ada. Dan itu bukan ramalan. Karena kita yakini itu adalah berita dari Al-Quran, dari Allah yang dibawa Rasulullah SAW, dan kita percayai keberadaannya.
Karena kalau seseorang mengingkari tentang adanya hari kiamat, mengingkari adanya surga dan neraka, maka dia menjadi orang kafir. Selesai, sudah. Itu urusan Anda. Tapi kalau Anda yang percaya, kafir. Maka orang-orang yang takwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ila akhirih. Orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Yang tidak kelihatan oleh mata kita. Misalnya azab kubur ada. Kalau jenengan gak percaya silahkan mati dulu. Coba aja. Nanti kalau beritakan kepada kami setelah jenengan merasakan kalau azab kubur itu ada. Kalau nggak yakin. Itu yang kita yakini. Taskik diciptakan oleh iblis dan sekutu-sekutunya sehingga dicari-cari di dalam Al-Qur'an itu ayat-ayat yang mutasyabihat lalu kemudian dipaparkan dengan argumentasi sesat sehingga orang itu ragu terhadap kebenaran Al-Quran Al-Karim. Saya contohkan. Kelompok liberal ketika menafsirkan Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu ila akhirih. Disebutkan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjid Aqsa itu bukan Masjid Aqsa yang di Palestina itu. Aqsa itu artinya jauh. Masjid yang jauh tidak terlihat oleh kita. Jadi bukan Baitul Maqdis Al-Quds itu. Karena Al-Aqsa itu artinya jauh. Buktinya apa? Buktinya di Palestina perang terus jadi nggak ada barokah di sana. Hadafnya apa? Targetnya adalah menembakkan peluru itu supaya umat Islam tidak lagi ribut masalah Masjidil Aqsa dan Palestina. Biarkan diambil oleh orang Yahudi. Jadi kita meyakini itu masjid yang jauh saja. Di mana? Wallahu alam bisawab. Diciptakan keraguan-keraguan seperti itu. Demikian pula ketika mereka menafsirkan La ilaha illallah. Itu diartikan tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Jadi Tuhan ilahun pertama itu Tuhan dengan huruf kecil. Kemudian Allah itu dengan huruf besar katanya. Karena ilahun, tidak ada ilah kecuali ilah. Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Macam-macam. Diciptakan dan ini sangat digemari oleh kalangan muda yang lagi kritis dan senang berpikir. Lalu mencoba terus mengotak-atik. Menciptakan taskik dan keraguan-keraguan terhadap Al-Quran Al-Karim. Karena kalau umat Islam sudah ragu terhadap Al-Quran Al-Karim, maka tidak ada lagi umat Islam yang fikah dan berpegang kepada Al-Quran Al-Karim. Sehingga rohnya menjadi gersang dan kosong. Dia tetap Islam, tapi jiwanya kosong. Karena kekuatan kita ada pada roh kita. Ada hati kita, Bapak Ibu Saudara. Iman kita kepada Allah dan keyakinan kita terhadap Al-Quran Al-Karim itu. Keraguan-keraguan seperti itu. Dan masih banyak lagi. Bagaimana aktifnya mereka menciptakan taskik di kalangan umat Islam supaya umat Islam itu ragu dan tidak perlu serius dengan Islam ini karena semuanya ragu, dianggap ragu. Islam tidak lagi, Al-Quran tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman sekarang ini. Pakaian juga sudah ini kan dulu begitu, sekarang tidak lagi begini. Macam-macam, naudzubillah. Padahal saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ketika senjata ini dilepaskan untuk menciptakan keraguan-keraguan ini dampaknya sangat fatal. Kenapa? Karena seseorang ketika beriman kepada Allah dan dia ragu terhadap Allah itu sendiri, maka imannya menjadi batal. Imannya menjadi batal. Bukankah tadi surat Al-Hujurat yang saya bacakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasul tsumma lam yartabu.
Orang mukmin yang sebenarnya adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul dan tidak ragu-ragu. Ada sedikit saja keraguan terhadap Allah, maka itu tauhid kita berarti terganggu. Dan tidak suci lagi. Tidak murni lagi. Demikian pula terhadap salat. Kalau kita ragu terhadap salat kita enggak sah, Pak. Misal, ini tadi najis enggak sih? Najis enggak? Ragu-ragu terus pakai salat. Enggak sah salat kita ragu. Imam kita ini, waduh, imam ini ahli bid'ah ini. Ragu-ragu terus, waduh. Saya lihat imamnya kemarin begini, aduh kok ragu. Enggak sah jenengan jadi makmum karena ragu terhadap imam. Maka sahnya ibadah kita itu harus dibangun atas dasar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ragu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Da' ma yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kau. Ila ma yaribuk. Dan berpindahlah kepada yang tidak meragukan. Pastikan. Dan jangan ada keraguan di situ. Di dalam seluruh persoalan. Baik dalam peribadatan maupun urusan dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan ayyutqinahu." Allah itu mencintai seorang hamba jika melakukan satu perbuatan, dia yakin terhadap apa yang dia kerjakan itu. Seseorang ingin membuka warung misalnya, belum sudah mikir, nggak ada yang beli, sudah banyak warung besar-besar, sudah, berarti dia sudah ragu-ragu, nggak akan sukses dia. Karena belum bekerja sudah ada keraguan-raguan dulu. Wah, ini mau pergi ngaji, jangan-jangan nanti ketinggalan. Aduh, nggak jadi pergi betul. Itu keraguan-raguan. Maka keraguan-raguan yang dilepaskan oleh iblis itu akan menyelinap di dalam hati sanubari kita dan pikiran kita yang menyebabkan satu, amal ibadah kita ditolak oleh Allah karena ragu-ragu. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan, apakah itu urusan dunia peribadatan, maka menjadi tidak maksimal. Dan sulit orang yang ingin sukses itu ketika dia sendiri ragu-ragu terhadap pekerjaannya dia sendiri. Maka harus yakin dan pasti. Di dalam urusan persahabatan juga begitu. Kalau jenengan ragu terhadap saudara kita sendiri, maka pastilah ukhuwah itu akan hancur dan binasa. Dan inilah yang sekarang diciptakan oleh iblis itu, agar sesama umat Islam ragu-ragu, tidak saling mempercayai satu sama lain. Maka ukhuwah menjadi berantakan seperti ini. Di dalam urusan ekonomi misalnya. Satu contoh Bapak-Bapak. Saya dengan beberapa teman sering berdiskusi. Ketika akhir Ramadan, untuk zakat fitrah saja. Kebutuhan umat Islam untuk zakat fitrah itu seluruh Indonesia itu berapa ton yang diperlukan dalam tempo 1 minggu saja. Saya katakan, kenapa tidak umat Islam saja yang nyari beras dan menjualnya? Jangan yang bukan Islam. Padahal kebutuhannya sangat banyak. Supaya keuntungan umat Islam dan kembali kepada Islam lagi. Maka iblis melemparkan peluru itu keraguan-raguan. Wah, nanti begini akan terjadi begini. Akhirnya enggak jadi. Diambil alih oleh orang lain. Dan orang Islam laki-laki menggigit jari. Untuk kebutuhan korban di Idul Adha saja. Berapa umat Islam butuh kambing dan sapi yang disembelih di Idul Adha? Sering kita mencari untuk kita distribusikan ke daerah-daerah. Begitu kita usut, na'udzubillah, ternyata yang punya milik orang lain. Jadi selama ini kita membiayai, menguntungkan. Kalau tidak, kenapa bukan umat Islam itu sendiri? Lalu kita mulai umat Islam dan mulailah ragu-ragu. Diciptakan, nanti kalau sampai begini, ragu-ragu.
Maka jika keraguan-keraguan terus dihembuskan oleh iblis ini, maka umat Islam tidak pernah akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena kita sendiri ragu-ragu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, raihlah kemuliaan dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Yakin bahwa Allah akan membela kita. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Inilah ketetapan Allah. Kalau engkau menolong agamanya Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana itu urusan Allah? Tapi Allah menjanjikan begitu. Yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah menolong engkau dan akan mengokohkan pijakanmu itu. Lah kalau kita sini enggak yakin terhadap dawai Allah, ya karena kita sini tidak yakin, mau bagaimana akan ditolong orang tidak yakin. Maka kita harus meyakini itu. Dan inilah dalam konsep Islam ada persoalan yang tadi saya katakan yang gaib tadi itu. Di dalam akidah kita ada yang wajib bagi akal, ada yang mustahil bagi akal. Maksudnya adalah kehendak Allah itu ada yang bisa dinalar oleh kita, ada yang tidak bisa dinalar oleh kita. Itu persoalannya. Dan itu kita yakini. Mari kita lihat. Allah menjadikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi. Makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari sumber yang tidak pernah dinyana-nyana, yang tidak pernah diduga. Bagaimana akan memberikan solusi? Wallahu a'lam. Tugas kita adalah bertakwa kepada Allah dan Allah akan memberikan solusi. Para pemimpin kita dahulu begitu. Para salaf kita juga seperti itu. Ketika mengerjakan sesuatu dihitung taktik-taktik. Enggak mungkin, tapi mungkin Allah yang menghendaki. Dengan satu syarat, kita yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, dengan meyakini apa yang kita kerjakan, maka Allah akan memberikan pertolongan dan mengabulkan doa-doa kita. Jangan sampai kita berdoa, tapi kita sendiri tidak yakin dengan doa kita. Itu yang berbahaya. Maka kita berharap kepada Allah dengan tidak ragu-ragu, maka kita akan mendapatkan, memetik hasil kebahagiaan. Dan ketika kita ingin mendapatkan surga, kita yakin bahwa Allah akan menerima amal ibadah kita dan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rasanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menggerakkan hati kita. Mari kita pastikan bahwa kita beriman kepada Allah dan tidak ragu lagi, beriman kepada Al-Quran dan tidak ragu dalam Al-Quran, beriman kepada Rasul dan tidak ragu kepada Rasul dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.